Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya, dan selalu mengikuti protokol kesehatan, yaitu 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang sumber energi. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah PPKN. Siswa dapat mengerti pentingnya memanfaatkan sumber air dengan baik. Yang kedua, siswa dapat melaksanakan kewajiban menghemat energi untuk kelestarian lingkungan. Bahasa Indonesia, siswa dapat menemukan informasi dari teks tentang matahari dan pemanfaatannya. Siswa dapat menemukan kata-kata baru dalam teks tentang sumber energi. Matematika, siswa dapat mengenal satuan baku waktu, tahun, bulan, minggu, dan hari. Siswa dapat mengenal satuan baku waktu, jam, menit, dan detik. SBDP, siswa dapat memahami tentang ekspresi dan pola irama pada lagu. Dan siswa dapat bernyanyi dengan iringan alat musik. Anak-anak, kita penting sekali loh dalam memanfaatkan sumber air dengan baik. Yaitu pertama adalah menjaga kesediaan air agar tetap ada dan dapat dilestarikan. Kedua, menjaga kelangsungan hidup dan aktivitas makhluk hidup. Ketiga, tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup untuk waktu lama. Mengapa demikian? Karena air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena dapat terbentuk kembali dengan adanya siklus air. Tidak semua daerah di Indonesia bisa mendapatkan air bersih dengan mudah. Oleh karena itu, kita harus menggunakan air dengan bijaksana. Contoh kewajiban menghemat air: 1. Menutup keran saat tidak digunakan. Menyiram tanaman dengan teko penyiram. Mandi dengan air seperlunya, dan menutup keran air saat sedang menggosok gigi. Kita harus mulai menghemat penggunaan sumber energi karena sumber energi itu terbatas. Dengan menghemat penggunaan energi, kamu dan generasi mendatang dapat terus menikmati sumber energi. Berikut cara yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi. Yang pertama, mematikan lampu saat akan tidur. Yang kedua, mematikan peralatan elektronik saat tidak memakainya. Dan nomor 3, mengajak orang tuamu menggunakan peralatan listrik yang hemat energi. Anak-anak, apa itu yang dimaksud dengan energi? Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi dapat berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sumber energi? Sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi. Sumber energi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sumber daya energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Contoh sumber energi yang dapat diperbaharui yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Energi matahari disebut energi surya. Matahari mampu menghasilkan energi panas dan cahaya. Kedua energi tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Manfaat dari matahari. Energi matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, dapat menyehatkan tulang, dan digunakan untuk pembangkit listrik, serta energi matahari dapat membantu mengeringkan benda. Yang kedua adalah air. Energi yang bersumber dari tenaga air sudah lama dimanfaatkan oleh manusia karena ramah lingkungan dan juga berlimpah. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA.
Yang ketiga adalah angin. Pemanfaatan energi angin sedang dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia karena sumber energi ini tidak terbatas jumlahnya. Pemanfaatan energi ini menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Yang keempat adalah makanan. Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi. Dengan asupan makanan yang baik dan cukup agar dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan susu. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi salah satu sumber daya alam yang paling diperlukan manusia. Hasil olahan minyak bumi bisa digunakan untuk menyalakan tenaga listrik, menggerakkan dan menjalankan kendaraan bermotor, menyalakan tenaga mesin pabrik, dan lain sebagainya. Meskipun begitu jumlahnya terbatas serta tidak dapat diperbaharui. Yang kedua adalah batu bara. Batu bara dipakai sebagai sumber energi, contohnya adalah sebagai bahan bakar kereta api serta kapal laut. Selanjutnya yaitu gas bumi. Gas bumi dipakai untuk bahan bakar memasak atau bahan bakar penggerak mesin, namun jumlahnya sangat terbatas. Anak-anak, tahukah kamu contoh dari satuan waktu yaitu tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik? Perhatikan contoh ilustrasi berikut. Siti dan temannya ingin mengetahui banyaknya hari pada setiap bulan. Mereka mencoba mengambil kalender di sekolah untuk menghitungnya. Coba kita perhatikan, yang pertama adalah bulan Januari. Bulan Januari ternyata terdapat 31 hari. Pada bulan Februari ternyata 28 atau 29 hari. Bulan Maret 31 hari. Bulan April 30 hari. Bulan Mei berjumlah 31 hari. Bulan Juni 30 hari. Bulan Juli 31 hari. Bulan Agustus 31 hari. Bulan September 30 hari. Bulan Oktober 31 hari. Bulan November berjumlah 30 hari. Dan yang terakhir bulan Desember berjumlah 31 hari. Khusus bulan Februari setiap 4 tahun sekali jumlah harinya ada 29. Anak-anak, sekarang kita belajar mengubah satuan waktu atau biasa disebut dengan konversi satuan waktu. 1 tahun sama dengan 12 bulan, seperti yang tadi kita telah uraikan. 1 bulan sama dengan 28 sampai 31 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu atau lebih. 1 minggu sama dengan 7 hari. Contohnya bisa kita lihat 1 tahun sama dengan 12 bulan. Nah, jika ditanyakan 2 tahun sama dengan berapa bulan? Jadi 2 tahun dikalikan 12 bulan sama dengan 24. Yang ketiga, 3 tahun sama dengan berapa bulan? Berarti caranya 3 dikali 12 sama dengan 36. 4 tahun sama dengan berapa bulan? Caranya adalah 4 dikali 12 sama dengan 48. 5 tahun sama dengan berapa bulan? Yaitu 5 dikali 12 sama dengan 60. Selanjutnya, kita minggu ke hari. 1 minggu sama dengan 7 hari. Jika kalau 2 minggu, berapa hari? Yaitu 2 dikalikan 7 sama dengan 14 hari.
3 minggu sama dengan 3 dikali 7 sama dengan 21 hari. 4 minggu, 4 dikali 7 sama dengan 28 hari. 5 minggu sama dengan 5 dikali 7 sama dengan 35 hari. Selanjutnya yang pertama bulan Agustus. Seperti tadi, bulan Agustus adalah 31 hari. Dan kita rubah ke satuan minggu dan satuan hari. Caranya kita bisa menampilkan catatan satuan minggu dan satuan harinya. Ya, seperti ini. Ada beberapa minggu, yaitu 1 sampai 5 minggu. Agustus sama dengan 31 hari. 31 hari yang paling mendekati adalah 28 hari. Jadi, 31 hari sama dengan 28 ditambah 3 hari. 28 hari ternyata ada di kolom 4 minggu. Jadi bisa kita tulis 4 minggu ditambah 3 hari. Jadi di bulan Agustus terdapat 4 minggu 3 hari. Dan yang kedua adalah bulan Januari terdapat 31 hari. Caranya sama ya seperti yang di atas. Dan yang ketiga bulan Maret 31 hari. Sama caranya. Yang keempat adalah bulan September. Bulan September ternyata terdapat 30 hari. Nah, 30 hari yang paling mendekati adalah 28. 28 ditambah 2 hari. 28 berada di kolom 4 minggu. Jadi, bulan September terdapat 4 minggu 2 hari. Dan yang kelima adalah November. Bulan November terdapat 30 hari. Perhatikan ilustrasi berikut. Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu, "Jam berapa sekarang?" Ibu Siti menjawab pukul 11.00. Bagaimana cara melihat pukul 11.00? Nah, anak-anak, ternyata pukul 11 itu ditandai adanya jam. Dan di belakang jam, setelah titik itu adalah menit. Kita lihat jarum pendek menunjukkan adanya jam dan jarum panjang menunjukkan adanya menit. Jadi, jarum pendek berada di angka 11 ya, dan jarum panjangnya berada di angka 12 karena tidak ada lebihnya ya. Jadi, jam 11.00. Selanjutnya, 15 menit kemudian Siti makan siang. Berarti Siti makan pukul 11.15. Bagaimana cara menunjukkan jam? Pada jam dindingnya jam 11.15. Nah, karena jam 11 lebih 15, maka jamnya angka pendeknya melebihi sedikit dari angka 11. Dan jarum panjangnya kita lebihkan 15 menit. Ya, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu kita hitung dari jam 12 ya, angka 12. Di situ ada 5 ditambah 5 ditambah 5. Jadi jarum panjangnya atau menitnya di angka 3. Kita jumlahkan ya. Bagaimana anak-anak, sudah paham ya sampai sini ya? Kita akan lanjut. Sekarang kita akan menentukan jarum panjang dan jarum pendek pada pukul berikut. Yang pertama pukul 07.00 ya. Ternyata jarum pendek berada di angka 7 karena menentukan jam, dan jarum panjang berada di angka 12 karena tepat ya pukulnya. Sekarang kedua adalah pukul 07.20. Jadi karena lebih dari 20, jadi angka 7-nya lebih sedikit ya. Dan kita lihat lebih 20, 15, 20. Nah, berarti ada di angka 4 jarum panjangnya. Yang ketiga adalah pukul
Pukul berapa ya? Pukul 6.40. Berarti pukul 6 lewat 40. Karena pukul 6 lewat, jadi angka 6-nya jarum panjangnya kita lewat dikit. Ya, kita hitung sampai kemana? Sampai berhenti di angka 40. Berarti jarum panjangnya berada di angka 8. Selanjutnya pukul 03.45. 03 ya, berhenti di angka 3 lewat sedikit. Lalu kita hitung 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Jadi jarum panjangnya berada di angka 9. Ya, sampai di sini paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Selanjutnya, tahukah kamu ada beberapa sistem yang digunakan dalam waktu? Yang pertama adalah sistem 12 jam. Sistem 12 jam adalah jangka waktu 24 jam sehari yang dibagi menjadi 2 waktu. Antara jam 12 malam sampai jam 12 siang biasa disebut antemeridiem atau IM. Dan antara jam 12 siang sampai dengan 12 malam biasa disebut postmeridiem atau PM. Dan selanjutnya adalah sistem 24 jam. Standar waktu di mana hari dimulai dari tengah malam hingga tengah malam dan dibagi menjadi 24 jam. Jam 1 siang, ya bisa kita lihat, yaitu jam 12 ditambah 1 jam sama dengan 13.00. Pukul 5 sore ditulis dengan jam 12 ditambah 5 jam sama dengan 17.00. Ini adalah jam yang biasa Indonesia pakai. Sekarang mari kita selesaikan soal-soal berikut. Yang pertama adalah pukul 15.00 sama dengan pukul berapa sore? Caranya adalah 15.00 dikurang 12.00, jadi jam 3 sore. Pukul 22.00 sama dengan pukul berapa malam? Yaitu 22.00 dikurang 12.00, yaitu pukul 10 malam. Selanjutnya pukul 24.00 sama dengan pukul berapa? Yaitu pukul 12 malam. Yang keempat, pukul 6 sore apabila ditulis dengan angka adalah berarti 12.00 ditambah 6 jam sama dengan 18.00. Dan pukul 9 malam apabila ditulis dengan angka adalah 12 ditambah 9 yaitu 21.00. Seperti itu ya, insya Allah paham ya anak-anak. Tahukah kamu, setiap lagu berisikan lirik dan nada. Lirik merupakan kumpulan kata-kata yang memiliki nada. Setiap lagu memiliki pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penyanyi kepada pendengar. Pesan akan tersampaikan apabila penyanyi dapat menjiwai lagu tersebut, atau dikenal dengan ekspresi lagu. Beberapa cara untuk menjiwai sebuah lagu diantaranya melalui pemahaman terhadap lirik dan pola irama. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan irama tertentu atau birama. Ada birama 2/4, 3/4, dan 4/4. Alat-alat musik yang biasa digunakan sebagai pengiring lagu adalah yaitu alat musik melodis dan alat musik ritmis. Alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki nada, sedangkan alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Contoh alat musik melodis yaitu pianika, kolintang, gitar, dan recorder. Dan contoh dari alat musik ritmis adalah gendang, tamborin, triangle, rebana, dan maracas.
Alat musik dapat dimainkan dengan pola irama tertentu. Contohnya pada birama 2/4, yaitu dung, trek, dung, trek. Birama 3/4, dung, trek, trek, dung, trek, trek. Pada birama 4/4, dung, trek, 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 dung, trek, trek, trek. Anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk selanjutnya kalian kerjakan ya. Kerjakan di tugas hari Senin, yaitu tugas matematika. Ibu akan share tugasnya melalui grup WA kelas ya. Kalian kerjakan di buku tematik, boleh di print juga. Dan untuk hari Selasa, yaitu kalian kerjakan tugas Bahasa Indonesia dan PPKN. Kalian kerjakan di buku tulis tematik. Silahkan dikerjakan dengan rapi tulisannya dan boleh di print yang punya printer di rumah. Untuk hari Rabu, kalian kerjakan buku MRT pembelajaran 1 halaman 102 sampai dengan 103, pilihan gandanya saja. Dan pembelajaran 3 halaman 107 sampai dengan 108, pilihan gandanya saja. Oke anak-anak, jangan lupa ya dikerjakan tepat waktu, jangan ditunda-tunda, dan terus tetap semangat belajarnya. Jaga kesehatan kalian. Terima kasih telah menonton video Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.